Ketika Anda menjual beberapa produk atau beberapa variasi, maka disarankan untuk menyertakan best sellernya seperti contoh di sini. Atau kalau tidak tulis favorit, atau kalau tidak tulis terlaris, dan sejenisnya. Dalam psikologi, ada minimal 2 ilmu yang diaplikasikan dalam teori ini, yaitu yang pertama adalah agar memudahkan calon customer dalam memilih mana produk yang sebaiknya mereka pilih. Ini meminimalisir terjadinya paradox of choice, ya, itu yang dibahas di video lainnya. Semakin banyak pilihan, biasanya semakin bingung tuh milih yang mana. Kemudian manfaat kedua adalah dapat mengarahkan calon customer Anda itu untuk memilih produk tersebut dikarenakan adanya terkena dampak social proof effect. Ya, jadi biasanya ya calon customer itu menganggap bahwa orang-orang pun akan memilih yang itu atau sebagian besar orang milih yang itu. Makanya kenapa masuk best seller. Mungkin beberapa di antara Anda ada yang bertanya, loh Kang, kalau misalnya satu produk, 2 produk yang ditulis best seller, nanti produk lain nggak laku dong. Jadi sayang dong, nggak untung. Nah, ternyata dari hasil penelitian tidak seperti itu. Malah dengan mencantumkan bestseller ini, itu bisa berdampak positif terhadap penjualan atau ketika kita mengarahkan individu terhadap produk tersebut. Dan ini efeknya lumayan bagus, ya. Contoh, misalnya kita coba ya. Kita coba lihat contohnya seperti ini. Misal Anda diajak ke restoran ya untuk membeli burger dan kemudian di sini ada beberapa pilihan burger ya. Ini burger nih, ya beef burger, ya cheeseburger, ya, creamy mushroom, spicy dan sebagainya. Nah, ketika Anda melihat ini ya, silakan Anda akan memilih yang mana. Kalau misalnya Anda memang udah tahu dari rumah bahwa saya itu sukanya cheese ya, mungkin Anda akan dengan mudah memilih yang cheeseburger ini. Tapi bagaimana kalau ternyata Anda tidak terlalu familiar dengan yang ini, ya? Maka biasanya akan bingung yang mana, ya, dan itu akan membuat Anda itu lama memilih, ya, juga takut merasa salah, ya. Apalagi ketika beli, misalnya beli yang creamy mushroom, nggak taunya nggak enak rasanya, waduh salah, gitu ya, gitu. Waduh nggak enak nih. Coba aja kalau tadi milih yang lain, ya. Nah, sekarang coba bandingkan ketika di menu ini ada logo seperti ini, bestseller. Biasanya ya itu akan memudahkan Anda ya atau calon pembeli itu untuk memilih ketika mereka kebingungan ya. Jangankan ketika kebingungan, ketika nggak bingung aja yang tadinya milih cheeseburger ya, itu bisa berubah menjadi barbecue burger ya gitu. Karena apa? Karena ada simbol ini. Secara psikologis yaitu ya dipengaruhi oleh social proof effect juga bahwa wah berarti orang-orang itu suka sama yang ini. Atau contoh lainnya ditulis kayak misalnya favorit itu bisa, atau chief recommendation itu juga termasuk ya gitu. Nah, cuman yang umum dipakai di sini dalam penjualan itu adalah best seller. Nah, kita coba contoh lainnya. Misalnya Anda sedang memilih sepatu nih, lagi mencari sepatu ya. Kemudian di depan ini ada 3 pilihan sepatu ya. Nah, manakah yang akan Anda pilih? Ya, misalnya Anda suka sama 3-tiganya nih, ya gitu. Biasanya ini cukup bingung, yang mana ya yang akan saya pilih, ya. Tapi ketika pas Anda lihat seperti ini, ya. Yang kiri 5 pasang terjual, ya, yang tengah 21 pasang terjual, yang kanan 2 pasang terjual. Biasanya yang mana yang akan dipilih? Saya merah, Kang, karena saya sukanya merah. Ya gitu. Nah, selain dari itu, misalnya ini suka 3-tiganya ya, atau misalnya tidak ada referensi, biasanya itu yang jumlahnya terbanyak itu akan semakin banyak ya. Karena apa? Karena itu termasuk ya kena social proof effect ya, dan apalagi kalau dicantumkan best sellersnya. Nah, untuk best seller ini Anda bisa mencantumkan logo-logo seperti ini ya, emblem ya gitu, label seperti ini, atau bisa juga dengan yang lebih menarik seperti ini. Itu bisa Anda lakukan. Nah, ini contohnya ya di luar sana ya, contohnya kayak di Amazon ya, mereka mencantumkan bestseller seperti ini. Atau misalnya ya di gramedia.com ya, itu kalau Anda lihat ada buku-buku populer, paling laris ya gitu, itu menyertakan seperti ini. Di toko lain, misalnya di matahari.com ya, kalau Anda lihat, nah ya, celana anak terlaris. Ya, ini disadari atau tidak ya, ini ada beberapa orang yang akan terkena dampak dari terlarisnya tersebut ya, bestseller ini. Atau kita coba ke makanan. Nah, ini ya,
Tuh, ya ada favorit pizza. Nih, favorit ya di bawah ini ya, atau di toko online juga ya, misalnya Anda ngeliat di di GoFood misalnya, ya itu ada tuh ya terlarisnya, itu favorit, itu ada. Nah, ini di tokopedia.com ya, kalau Anda lihat ada juga nih produk populer ya. Kemudian ya, ini juga bisa Anda aplikasikan ya di Instagram misalnya, ketika Anda menjual produk kayak misalnya ini ya, Mina Cookies ya, Mina Cookies ya. Nah, inilah contoh-contohnya ya, contoh penggunaan seperti ini ya. Atau kita lihat di kanan nih, terlaris, terfavorit, rekomendasi ya gitu. Nah, itu silakan Anda manfaatkan ya. Kenapa? Karena sekali lagi ya, menuliskan bestseller ya di antara pilihan beberapa produk itu akan membantu calon customer Anda untuk ikut memilih yang itu, atau minimal memudahkan mereka ya ketika mereka tidak tahu nih mana yang harus dipilih ya. Oh ya udah, saya yang ini aja ya. Bahkan yang menarik adalah saya pernah ke beberapa kali tempat makan ya. Itu ada beberapa teman saya tuh yang kalau misalnya ke tempat makan gitu, yang ditanyakan itu adalah mana bestsellernya. Ya, jadi pas tunjukin menu bahasanya bingung kan, ini apa gitu. Mereka langsung bertanya, Mas, yang bestseller yang mana aja nih? Nah, gitu ya, atau Mas yang direkomendasikan yang mana aja nih gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, sampai sini video kali ini, semoga menambah wawasan Anda dalam menjual produk Anda dan dapat meningkatkan income untuk bisnis Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.